Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmat. Di antara beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmat, ada dua nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menciptakan gunung yang tinggi, langit yang luas, lautan yang dalam. Di dalamnya ada ikan, udang, cumi-cumi. Kalau diolah menjadi terasi, apa kata Pak Jokowi? Mantap sekali. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sama-sama kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan oleh beliau pula yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam minum alkohol kepada alam minum teh botol. Penghormatan saya kepada panitia penyelenggara MTQ baik saja yang kedua, terkhususnya kepada hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Hadirin, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan impian. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat. Karena kenapa? Karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penuh estafet berjuang terhadap negara dan bangsanya. Seorang penjaga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Qulaini mengatakan, inna fi yadi subani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Begitu penting pemuda bagi umat. Maka mengingat begitu penting pemuda bagi umat, izinkan saya menyampaikan sebuah carahan yang berjudul Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku khalfihim dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak dan generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan akan kesejahteraannya. Maka hendaklah takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Hadirin, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha, yang mana waw di situ adalah waw huruf ataf dan lam di situ adalah lam amar. Yakhsha fi'il mudhari'. Yang jadi isbatnya yaitu wal yakhsha. Kaidah mengatakan wal yakhsha di situ adalah sighat amar. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Sesungguhnya setiap perbuatan menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, patut bagi saya, saudara, kita semua hendak takut jika meninggalkan di belakang kita anak-anak dan generasi yang lemah. Profesor Dr. Insinyur Baharuddin mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, lemah fisik, dan yang terakhir yang sangat mengerikan hadirin dan maraknya terjadi di negara kita sekarang ini, yaitu lemah akhlakul karimah. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri pemuda, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Betul hadirin? Dengan demikian hadirin, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, sejak kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan di berbagai organisasi kepermudaan seperti Pelajar Stovia,
Bahkan sebagian dari kita mengenal Budi Utomo sebagai pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno, menjadi Studebaker, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Pemuda, kalau tanpa pemuda mustahil Indonesia ini merdeka. Begitulah ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap kepemudaan. Hadirin, sebagai pemuda saat ini dan yang akan datang, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita cintai ini. Sebab Syabanul Yawm Rijalul Ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Namun sayang, 1000 kali sayang hadirin, banyak pemuda yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor. Kemana-mana maunya naik sepeda motor, padahal kerjanya cuma molor, persis kayak ayam lagi ngeramin telur. Belum lagi yang kebut-kebutan, tawuran. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa lagi kita akan titipkan negara, bangsa dan agama ini? Coba pikirkan hadirin. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda mejeng, pemuda nangkring, tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif dan produktif. Oleh karena itu, sebagai pemuda saat ini dan yang akan datang, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama ini. Sebab pemuda yang malas tidak akan merasakan manisnya madu. Pepatah mengatakan, Al-aslu la yun'amul usla. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No again without a pen. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita. Dan sebagai pemuda saat ini, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki untuk bekerja, kerja dan kerja. Dan pemuda yang mampu melanjutkan estafet pembangunan adalah pemuda-pemuda yang memiliki iman, takwa serta ilmu pengetahuan yang luas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Undur mangkala wala tandur mangkala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil pemegang nomor undian